Sampai di sini kamu sudah paham tentang apa yang dimaksud dengan lingkaran dan kamu juga sudah paham tentang konsep dari keliling lingkaran. Sekarang gue bakal coba ngajak untuk sama-sama ngebahas tentang yang namanya luas lingkaran. Jadi kalau kita melihat satu bangun datar lingkaran, ini kita bisa bagi dalam beberapa bagian. Kamu bisa bayangin itu sebagai pizza, just if you like it. Ya, kalau nggak suka pizza ya udah bayangin aja benda-benda melingkar yang kamu suka. Ya, jadi gini, ini adalah diameter lingkarannya. Lingkarannya kita bagi dua, jadinya begini ya, seret, seret, kurang lebih seperti itu. Kalau lingkarannya kita bagi empat, jadinya kayak gimana? Ya, semoga gambar gue cukup bagus di sini. Ya, jadinya lingkarannya kita bagi empat. Lalu, lingkarannya kita bagi berapa lagi nih? Kita bagi menjadi satu bagian yang lebih kecil lagi. Ya, contohnya gini. Nah, ini dia. Oke, kita bagi lagi menjadi seperti ini. Agak keriting garisnya, bro. Nggak apa-apa ya. Ya, jadi ada berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 bagian lingkaran. Terus kemudian kita bisa bagi lagi menjadi bagian lingkaran yang lebih kecil. Coba gue gambarin dulu di sini ya. Ya, begitu seterusnya, ini masih bisa dibagi lagi menjadi bagian-bagian lingkaran yang lebih kecil. Ya, contohnya seperti itu ya. Jadi bagian lingkarannya kita potong-potong menjadi bagian yang sangat kecil. Dan sebenarnya masih bisa lagi dibagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Tapi kita nggak akan lakukan itu. Meskipun demikian, ya, gua pengen lo bisa ngebayangin apa sih yang terjadi ketika itu lingkaran yang tadinya utuh, kemudian kita iris-iris menjadi bagian yang sangat kecil. Nanti jadinya kayak gini nih, ya. Misalkan seperti ini ya. Lalu ya kita gambar garis hijaunya di sini. Nah, kita gambar garis hijaunya di sini dan ya nanti di sini nih garis melingkarnya nih. Nah, itu dia. Terus selanjutnya gue pengen lo ngebayangin apa yang terjadi kalau misalnya itu lingkarannya kita dempetin. Ini kita dempetin ke sini ya. Berarti di sini adalah busur lingkarannya. Lalu kita dempetin lagi ya, kita dempetin lagi di sini ya. Ini busur lingkarannya. Kita dempetin lagi ke sini, ya. Kemudian ini adalah busur lingkarannya. Oke, begitu seterusnya. Ya, kurang lebih kalau diperpanjang seperti ini ya. Oke, gambar ini adalah ilustrasi dari potongan-potongan lingkaran yang kita udah iris tadi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Kemudian kita ilustrasikan gimana sih kalau misalnya part yang ini nih, kemudian kita dempetin gitu ya, kita bentuk ke dalam formasi seperti ini. Semoga bisa ngebayangin ke bentuk seperti ini ya. Dan tentunya harapan gue, lo bisa ngebayangin juga apa yang terjadi ketika potongannya ini tuh menjadi lebih kecil lagi, kayak gitu ya. Kalau hal itu udah bisa kita gambarkan dalam pikiran kita, gue pengen ngajak lo untuk sedikit menganalisa kira-kira bangun datar apa sih yang kita bisa dapatkan ketika formasi itu kita buat. Semakin kecil juring lingkaran yang kita iris-iris ini, tentunya gue berharap lo bisa ngebayangin bahwa ini nantinya akan membentuk suatu bangun datar yang kita sebut dengan persegi panjang. Nah, ketika kita ngomongin persegi panjang, kita sama-sama tahu bahwa yang namanya luas persegi panjang, ya di sini gue tulis luas persegi panjang itu adalah apa? Panjang kali lebar. Oke. Lalu panjangnya yang mana? Kita lihat panjangnya itu kan sebenarnya yang ini nih. Ya, ini adalah panjangnya si persegi panjang. Nah, panjangnya ini kalau lo perhatikan ya, lihat nih, ini apa nih? Ini kan busur lingkaran, ya enggak? Busur lingkarannya kebagi dua tuh. Di bagian atas sama di bagian bawah. Artinya apa? Panjang persegi panjangnya itu adalah setengah dari total panjang busur lingkaran. Ya, panjang busur lingkaran itu adalah keliling lingkaran. Jadi sebenarnya ini adalah setengah dikali keliling lingkaran. Oke ya.
itu adalah panjang persegi panjang. Setengah dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu tadi apa? Di video sebelumnya kita udah bahas tentang keliling lingkaran. Bahwa yang namanya keliling lingkaran itu adalah 2 dikali Pi dikali R alias 2 Pi R. Kurang lebih kayak gitu. Nah, 2 yang ini sama 2 yang ini kita bisa cancel. Jadinya nanti kita bisa substitusikan bahwa yang namanya panjang persegi panjang ini adalah Pi dikali R gitu ya. Jadi kita bisa kasih di sini pi dikali R. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya coba kita bayangin lebar si persegi panjang ya. Jadi lebar persegi panjang itu kan sebenarnya yang warna pink ini ya. Ya. Yang warna pink atau yang warna hijau ternyata ukurannya sama. Ini ya kalau kita amati sebenarnya dia adalah jari-jari lingkaran. Ya kan? Ini sebenarnya adalah jari-jari lingkaran yang kita biasa notasikan dengan simbol R kayak gitu ya. Jadi ini sebenarnya lebarnya adalah R. Nah, kalau kita perhatikan lagi, analisa lagi, sebenarnya si persegi panjang ini kan adalah bagian-bagian kecil dari lingkaran yang tadi kita udah bagi ke dalam bentuk juring dengan bagian yang lebih kecil gitu ya. Jadi sebenarnya luas persegi panjang itu adalah nggak lain dan nggak bukan adalah luas lingkaran itu sendiri kayak gitu. Paham ya sampai di sini ya? Nah, selanjutnya ya udah kalau kita formulasikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana, kita punya luas lingkaran itu sama dengan pi dikali R atau pi dikali R kuadrat. Inilah formulasi yang selanjutnya nanti kita akan pakai terus untuk menemukan atau mencari luas lingkaran. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari gua. Semoga paham ya.